Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yuhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa'ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul adzim. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari ayat Mumtahanah ayat 8 dan 9. Saya mengambil perspektif dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah salah satu tafsir Al-Quran yang terkenal, disusun oleh dua ulama besar, yaitu Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Berikut adalah tafsiran mereka untuk ayat 8 dan 9 dari surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, serta membantu orang-orang yang mengusirmu, dan barang siapa yang menolong mereka, maka mereka itulah orang yang zalim. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka pula dari negeri mereka. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berlaku adil dan berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang agama, ras, ataupun suku mereka. Namun larangan berbuat baik dan berlaku adil berlaku terhadap orang-orang yang secara aktif memerangi dan mengusir mereka dalam kurung umat Islam dari tanah air mereka, serta orang-orang yang membantu mereka dalam perbuatan tersebut. Membantu orang-orang yang memerangi dan mengusir umat Islam dianggap sebagai perbuatan zalim. Yang dari saya, wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksud dari surat Al-An'am ayat 82 tadi, di sini saya mengambil perspektif dari tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Adalah salah satu tafsir Al-Quran yang terkenal di Indonesia karena menghadirkan pendekatan kontemporer dan aplikatif dalam memahami teks suci Al-Quran. Mari kita telah lebih dalam ayat 82 dari surat Al-An'am. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kemurnian iman serta menghindari segala bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka yang beriman dengan tulus dan konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Bagi mereka yang menjaga iman tanpa mencampur adukan kezaliman,
Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama keamanan, dan yang kedua adalah petunjuk atau hidayah. Yang pertama kita membahas tentang keamanan. Keamanan ini bukan hanya keamanan dari ancaman dunia, tapi juga keamanan dari kegelisahan dan ketakutan batin. Mereka yang teguh dalam iman dan menjauhi kezoliman akan merasakan kedamaian dalam hati mereka, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama dengan mereka dan akan melindungi mereka dari segala bentuk ancaman dan kesulitan. Yang kedua adalah petunjuk atau hidayah. Petunjuk dari Allah adalah cahaya yang menerangi jalan hidup mereka. Mereka yang beriman dengan tulus akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjalani hidup mereka dengan benar, mengikuti ajarannya dan mencapai kesempurnaan spiritual. Kesempurnaan spiritual itu kalau dianalogikan itu adalah ketakwaan. Dengan demikian ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kemurnian iman dan menghindari kezoliman dalam segala bentuknya. Keimanan yang tulus dan konsisten akan membawa keamanan dan petunjuk dari Allah. Dua hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, ayat ini juga memberikan harapan kepada orang-orang yang beriman dengan tulus bahwa Allah selalu bersama mereka dan akan memandu langkah-langkah mereka menuju kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus berupaya untuk menjaga kemurnian iman kita dan menghindari segala bentuk kezaliman agar kita bisa meraih janji Allah Subhanahu wa taala akan keamanan dan petunjuknya. Semoga penjelasan ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang ayat Al-Qur'an ini. Oke, berikutnya adalah surat Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'adzim sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat ini mengandung arti yaitu yang demikian itu, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Berikut adalah penafsiran dari tafsir Al-Misbah lagi, tafsir dari Profesor Quraish Shihab terkait dengan ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan mengagungkan atau menghormati simbol-simbol agama atau syiar-syiar Allah merupakan manifestasi dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah mencakup segala bentuk ritual, tanda atau amalan yang dianggap khusus dalam agama Islam, seperti haji, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ketika seorang menghargai dan mengagungkan simbol-simbol ini, hal tersebut mencerminkan tingkat ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah. Dalam konteks ayat ini, Allah mengajarkan bahwa mengagungkan syiar-syiarnya bukanlah tujuan akhir dalam diri seseorang, tetapi merupakan tanda dari keimanan yang dalam dan ketakwaan yang tulus. Dengan kata lain, sikap menghormati syiar-syiar Allah haruslah didasari oleh ketakwaan yang benar, bukan sekadar formalitas atau tindakan kosong tanpa makna. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam pentingnya memahami makna dan tujuan di balik ibadah-ibadah dan simbol-simbol agama. Bukannya hanya melaksanakan ritual secara mekanis, kita harus memahami bahwa setiap amalan ibadah memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, dan menciptakan kesadaran akan keagungannya. Dengan demikian, ayat ini mengajak umat Islam untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta menghormati simbol-simbol agama sebagai wujud dari ketakwaan yang tulus dan dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir An-Nisa ayat 137 dan 138. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa isdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima.
Ayat 137 dan 138 dari surah An-Nisa adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir, lalu bertambah kafir, Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Beritahu orang-orang munafik bahwa mereka akan memperoleh siksaan yang pedih. Di sini saya mengambil perspektif atau tafsir dari Ibnu Katsir yang sudah saya ringkas. Ringkasannya seperti berikut. Ayat 137 menjelaskan kondisi orang-orang yang beriman, kemudian murtad atau kafir, lalu beriman lagi, kemudian murtad lagi, dan akhirnya meningkatkan kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia tidak akan memberi ampun kepada mereka atau menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini menunjukkan pentingnya kestabilan iman dan penolakan terhadap perilaku murtad atau kekafiran. Sementara itu ayat 138 menegaskan bahwa orang-orang munafik yang secara terselubung menunjukkan keimanan mereka atau keislaman mereka, tetapi sebenarnya mempertahankan kekufuran dalam hati, akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini adalah peringatan keras kepada mereka tentang konsekuensi perilaku munafik dan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kedua ayat ini menunjukkan bahwa keimanan haruslah stabil dan konsisten. Dan penolakan terhadap kekufuran serta perilaku munafik adalah prasyarat untuk mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat-ayat ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.